Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai garis dan sudut. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah. Ini gambarnya. Nilai X pada gambar di atas adalah, jadi di sini, ini garis sejajar yaitu garis EB dan ini garis FC, ini adalah sejajar. Maka sudut ini 80 derajat, ini sama dengan di sini. Jadi di sini adalah 80 derajat. Jadi ini sama sudutnya karena ini adalah sudut sadap. Kemudian di sini, ini adalah sudut lurus yang besarnya adalah 180 derajat. Jadi di sini 80 derajat ditambah dengan 5x sama dengan 180 derajat. Jadi ini jumlahnya 180 derajat karena di sini adalah sudut lurus. Maka di sini 5x sama dengan 180 derajat. Ini dipindahkan ke sini, jadi negatif, jadi min 80 derajat. Maka 5x sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat adalah 100. Jadi 100 derajat. Maka x sama dengan 100 derajat dibagi dengan 5. Hasilnya adalah sama dengan 20. Jadi 20 derajat. Jadi ini nilai x-nya, yaitu 20 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B, 20 derajat. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah, ini gambarnya. Dari gambar di atas, besar sudut COD adalah COD. Ini besar sudut COD, yaitu 2x derajat. Di sini kita akan cari nilai x-nya terlebih dahulu. Jadi nilai x ini bisa dicari dengan cara seperti ini. Ini adalah satu lingkaran. Jadi sudut satu lingkaran ini adalah 360 derajat. Jadi di sini 2x derajat ditambah dengan 3x derajat ditambah dengan 3x derajat ditambah dengan 40 derajat. Jumlahnya adalah 360 derajat. Jadi ini dijumlahkan, kemudian jumlahnya adalah 360 derajat. Ini kita jumlahkan jadi 2x tambah 3x tambah 3x adalah 8x derajat sama dengan 360 derajat. Ini 40 derajat dipindah ke sini jadi min 40 derajat. Maka 8x sama dengan 360 derajat dikurangi 40 derajat adalah 320 derajat. Maka di sini x derajatnya yaitu sama dengan 320 derajat dibagi dengan 8. Jadi hasilnya sama dengan 320 derajat dibagi 8 adalah 40. Jadi 40 derajat. Ini nilai x-nya. Maka sudut COD ini yaitu sudut COD yaitu sama dengan 2x. Maka kita cari sudut COD-nya yaitu sama dengan 2x ini adalah 2 dikali x, yaitu 2 dikali dengan x-nya adalah ini 40. Jadi di sini dikali 40 derajat. Jadi hasilnya sama dengan 2 dikali 40 derajat adalah 80 derajat. Jadi sudut COD-nya yaitu 80 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini gambarnya. Pada gambar di atas, nilai X dan Y yang memenuhi adalah, jadi kita cari nilai X dan Y-nya. Jadi di sini, ini sudut 60 derajat, maka sudut 60 derajat ini sama dengan di sini. Ini adalah sudut sadap, jadi besarnya sama. Jadi di sini adalah 60 derajat. Kemudian di sini dan di sini, ini adalah besarnya sama. Di sini 60 derajat, di sini 60 derajat. Karena ini saling bertolak belakang, jadi ini nilainya sama. Maka di sini 12x itu sama dengan 60 derajat. Maka nilai x sama dengan 60 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 60 dibagi 12 yaitu 5. Jadi nilai x-nya adalah 5 derajat. Ini nilai x-nya. Kemudian kita cari nilai y-nya. Di sini ini adalah sudut lurus. Jadi ini sudut lurusnya. Maka kita jumlahkan di sini jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi di sini 60 derajat ditambah dengan X ditambah dengan 5Y itu sama dengan 180 derajat. Jadi ini jumlahnya 180 derajat karena di sini adalah sudut lurus. Di sini kita masukkan nilai X-nya.
Jadi 60 derajat ditambah dengan X-nya adalah 5, kemudian ditambah dengan 5Y sama dengan 180 derajat. Jadi 60 derajat tambah 5 derajat, ini hasilnya adalah 65 derajat ditambah dengan 5Y sama dengan 180 derajat. Jadi 5Y sama dengan 180 derajat, ini 65 derajat dipindah ke sini, jadi min 65 derajat. Maka 5Y sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat adalah 115 derajat. Maka Y sama dengan 115 derajat, ini dibagi dengan 5. Hasilnya adalah sama dengan 115 derajat dibagi 5, yaitu 23 derajat. Jadi ini nilai Y-nya. Jadi X-nya adalah 5 derajat dan Y-nya adalah 23 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B, 5 derajat dan 23 derajat. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Nilai X adalah, ini kita cari nilai X-nya. Di sini caranya kita misalkan, ini kita buat garis. Jadi garisnya ini adalah sejajar dengan ini dan ini. Jadi ini garis sejajarnya. Kemudian di sini kita misalkan, di sini adalah X1 dan di sini adalah X2. Jadi sudut di sini X2 dan sudut di sini adalah X1-nya. Di sini adalah sudut 70 derajat, maka di sini adalah 70 derajat. Ini adalah sudut dalam berseberangan. Jadi ini dan ini adalah sudut dalam berseberangan. Jadi X2 ini sama dengan 70 derajat. Jadi ini nilai X2-nya. Kita cari nilai X1-nya. Jadi di sini X1, kemudian di sini adalah 140 derajat. Jadi 140 derajat ini adalah di sini. Ini sama 140 derajat karena ini adalah sudut dalam berseberangan. Jadi ini sudut dalam berseberangan, nilainya adalah sama 140 derajat. Maka nilai X1 ini adalah sudut lurus. Maka di sini X1 ditambah dengan 140 derajat, jumlahnya adalah 180 derajat. Karena di sini adalah sudut lurus. Maka X1 sama dengan 180 derajat, ini dipindah ke sini jadi min 140 derajat, maka hasilnya sama dengan 40 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi 140 derajat adalah 40 derajat. Ini X1-nya. Maka sudut X-nya sama dengan, jadi sudut X-nya ini adalah X1 ditambah dengan X2. Jadi di sini X1 ditambah dengan X2, hasilnya adalah sama dengan X1-nya adalah 40 derajat, kemudian ditambah dengan X2-nya adalah ini, jadi 70 derajat. Jadi hasilnya adalah sama dengan 40 derajat ditambah 70 derajat adalah 110 derajat. Jadi nilai X-nya adalah ini, 110 derajat. Jadi di sini jawabannya adalah B, 110 derajat. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya. Nilai P yang memenuhi adalah, jadi di sini ini adalah sudut P-nya, kita cari nilai P-nya. Di sini kita buat garis sejajarnya. Jadi garis ini dan garis ini adalah garis yang sejajar. Jadi ini tanda sejajarnya. Kemudian kita buat garis sejajar yang lainnya. Jadi kita buat di sini. Jadi di sini garis yang sejajar. Jadi garis yang sejajar dengan ini dan ini. Kemudian di sini juga kita buat garis yang sejajarnya. Jadi misalkan di sini kita buat garis sejajarnya, ini garis bantunya. Maka di sini misalkan ini adalah P1, kemudian di sini adalah P2. Kita cari P1 dan P2-nya. Kemudian di sini 130 derajat, ini kita cari sudut di sini. Jadi misalkan ini adalah X1, kemudian di sini adalah X2. Jadi kita cari X1 dan X2. Jadi di sini adalah 42. Ini bisa dicari di sini. Ini adalah 42. Kemudian di sini jadi P1-nya ini adalah sudut dalam berseberangan. Jadi nilainya adalah sama. Jadi P1-nya ini sama dengan 42 derajat karena sudut dalam berseberangan. Kemudian P2-nya, jadi P2-nya ini di sini dan di sini. Jadi P2-nya ini sama dengan ini X1. Jadi
P2 sama dengan X1. Kita cari nilai X1-nya. Jadi ini adalah sudut dalam berseberangan juga. Kemudian di sini ini 30 derajat. Jadi 30 derajat ini sama sudut dalam berseberangan. Jadi X2 ini adalah sudutnya sama dengan ini 30 derajat. Jadi X2-nya sama dengan 30 derajat. Maka kita cari X1-nya, jadi X1 dan X2 ini jumlahnya adalah 130 derajat. Jadi di sini X1 ditambah dengan X2, jumlahnya adalah 130 derajat. Jadi di sini ini X1 dan X2 ini jumlahnya 130 derajat. X2-nya adalah 30 derajat, jadi di sini X1 tambah 30 derajat sama dengan 130 derajat. Maka X1 sama dengan ini 30 derajatnya kita pindah ke sini, jadi 130 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Maka di sini sama dengan 130 derajat dikurangi 30 derajat adalah 100. Jadi 100 derajat. Ini X1-nya. Maka P2-nya ini sama dengan X1, jadi X1-nya ini adalah 100. Jadi 100 derajat. Ini nilai P2-nya. Maka nilai sudut P adalah sama dengan P1 ditambah dengan P2. Jadi di sini sama dengan P1-nya adalah ini 42 derajat, kemudian ditambah dengan P2-nya adalah ini 100 derajat. Jadi di sini sama dengan 42 derajat ditambah 100 derajat adalah 142 derajat. Jadi sudut P-nya adalah ini 142 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai garis dan sudut.